Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya teman-teman semua. Cuaca cerah nih, cerah dunia. Terserah bahasa hari ini. Sebelum kita mulai seperti biasa ya, mau mulai hari ini kita hari ini mau ngobrol perkara iman. Kita bawa kita santai tapi tetap harus kita perhatikan adab kita dalam untuk ilmu dalam belajar. Ya. Pastikan niatnya ikhlas, kemudian nggak ada yang mengganggu. Ya, handphone ditutup dulu. Ya. Tiap hari scroll terus, lihat like terus. Sampai ya, besok keberkahan akan kita dapat. Ya, teman-teman. Balik lagi nih kita di mana? Di ngaji ya. Buat yang belum tahu ngaji itu apa, langsung aja kepoin IG kita @ngaji.g. Di sini kita mau ngobrol santai tapi tetap sesuai batasan ya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang apa? Oke, yang bikin timeline terawih. Kenapa? Karena perhatian deh. Setiap ada yang lagi nikah, masih timeline terawih. Contohnya itu aja orang buat status dan rata-rata di situ orang banyak senang. Jadi wajib kita senang dengan bahasa ini. Ya, bukan cuma jomblo yang sudah nikah juga. Karena kita hari ini mau bahas yang sudah nikah atau belum nikah, insya Allah bakal fine. Pernah nggak sih kalian semua tuh kepo sama teman yang tiba-tiba update foto lamaran, tiba-tiba diam-diam lamaran? Ada yang diam-diam foto yang undangan, ya kan? Atau seharinya tiba-tiba nikah. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya, tiba-tiba nikah, kok tiba-tiba punya anak lagi? Perspektif orang bisa negatif. Iya, nggak boleh, harus di-share itu sama apa berita baik itu. Walaupun di dalam hati kecil ini ya, karena gue pernah alami itu, langsung bilang wah nikah itu goals banget ya, sampai-sampai kok kayaknya semua orang pada langsung kaget gitu kan. Tuh, dapet juga gitu. Tapi masalahnya ini banyak dari kita yang salah jalur ya kan. Goalsnya pengen nikah tapi jalannya lewat pacaran. Gue gak kecilin pacaran ya. Pacaran. Padahal pacaran itu ya apa? Traps ya kan, jebakan yang manis katanya. Manis gak aja? Manisnya manis ya, banget. Yang kelihatannya indah pasti ya kan, tapi ujung-ujungnya ya bisa pahit. Udah nggak usah ditanya lagi, pasti ujungnya pahit. Dosa bahkan merusak masa depan. Nah di episode kali ini kita bakal kupas tuntas, betuntas nih ya, kalau nggak pulang. Kenapa nikah itu goals yang mulia? Kenapa coba? Nikmatnya pernikahan yang sering dilupain. Masih belum bisa bayangin, jangan. Apa aja ilmu dan bekal yang harus kita siapin? Berat banget ini. Dan kenapa pacaran justru jadi jebakan yang bikin jauh dari ridho Allah. Nah, jadi siapin hati kalian. Siapin ya. Siapin kantong juga tetap. Karena yang obrolan ini bukan sekedar tentang cinta, tapi tentang jalan menuju surga. Karena nikah itu ibadah paling panjang, jalan tol menuju surga. Ya, yuk kita mulai ya. Ngomong dulu, kopi dulu. Gimana nih? Udah tuku kopi ya di Kedaton. Kalau teman-teman yang belum main ke sini tiap Sabtu sore. Kalau mau dapat gratis, datang setiap Sabtu sore jam 4 sampai jam 6. Ajak teman-teman, saudara-saudara, kakek nenek. Gue pengen nanya nih, kenapa kalau ada temen nikah tadi ya, timeline itu selalu ramai? Bahagia. Kabar bahagia. Artinya buat bahagia juga nggak? Harus. Kecuali mantan. Kayaknya bener sih, gue agak mengalami gitu. Pernah. Apalagi, kenapa kalau lihat orang nikah itu pada bahagia mayoritas? Bahagia. Kalau teman dekat nikah bahagia bener. Hati-hati ya. Biasanya ada jebakan juga nih. Laki-laki teman dekat sama perempuan itu dalam Islam tuh bahaya sih. Ya, karena pasti ada salah satunya nyimpen perasaan. Maka memang nggak bisa. Gue ngasih tahu aja. Berdasarkan pengalaman ya. Teman-teman yang punya teman laki itu ternyata dia sedih ketika teman ini nyimpan perasaan. Jawabannya sebenarnya karena nikah itu goals. Ini bahasan kita hari ini. Memang karena nikah itu goals, semua orang itu senang ketika nikah. Siapa orang nikah itu pasti senang. Sampai dari anak kecil sampai tua ya. Cuman banyak orang itu sampai sekarang sampai detik itu pengen buru-buru nikah. Pasti yang dibayangin, wah nanti kalau nikah kayak gini kayak gitu. Ya, udah ngebayangin. Udah kan, udah zaman dulu beda. Udah zaman dulu lebih matang dibandingkan nikah. Zaman sekarang itu pagi-pagi kayak ikut-ikutan. Jadi padahal hakikat nikahnya sendiri nggak tahu.
Ya. Karena ngeliatnya kayaknya ngeliat orang enak, senang, bahagia, nggak tahu prosesnya gimana, jalannya gimana. Berarti dia kurang belajar ya. Jadi nggak tahu hakikat pernikahan, pengen buru-buru nikah biar nggak dikatain jomblo, biar nggak dikatain laku-laku, ya. Nggak nempel. Biar dikatain nggak nempel. Ini sampai nikah juga jadi FOMO ya. Sampai jadi FOMO juga itu. Nah, Terutama waktu COVID kemarin. terutama pas COVID Kemarin kan banyak. banyak yang nikah. Banyak yang nikah. Iya. Banyak yang nikah, udah gitu ya kadang ada yang nggak ada persiapan juga, ada yang nggak ada persiapan tapi berhasil Gue lah. nggak ngikutin COVID ya. Tapi gue nikah emang setelah COVID lanjut. Oh iya. Iya, 2019. Sebelum COVID ya. Iya. Nah, cuman ya teman-teman bedain nih, yang mana goals, mana traps. Iya. Jelas beda ya. Goals dan traps itu. Kan goals itu apa? Tujuan akhir kan. Kalau traps itu jebakan. Tapi biasanya memang jebakan itu ada di ujung kadang-kadang kan. Dia diem di tempat ya kan. Oh ini kayaknya tujuan gua nih. Ketemu nih gua. Yuklah kita pacaran. Wih. Katanya tujuannya itu. Padahal itu sebenarnya jebakan. Bedain harus bisa. Karena nikah itu jalan menuju ridha Allah kan pasti. Ibarat ngambil sesuatu tapi dengan apa ya? Sesuai dengan perintah Allah lah ya. Pasti dia akan dapat yang terbaik. Tapi kalau dia ngambilnya dengan jalan yang nggak diridho Allah, ya siap-siap aja. Ya jadi itu jebakan, hati-hati. Jebakan. Ya jangan main-main sama jebakan. Jangan dekat sumur. Kepleset. Kalau niatnya baik gak apa-apa. Mau ini, mau nyelamatin orang yang kena jebakan. Kadang-kadang tuh apa ya, kayak banyak ilusi indah itu tuh kan. Kadang gimana? Kadang-kadang tuh ya itu ilusinya terlalu indah kadang. Ilusinya terlalu indah. Kelihatannya enak semua. Terus kelihatannya juga kayak apa, terlalu naif itu. Ya. Kan kadang-kadang dibilang apa sih? Itu tadi ya nggak ada. Kalau gue percaya nggak ada temenan laki perempuan itu nggak ada itu. Kenapa? Ya pengalaman pribadi menurut gue. Pengalaman kan? Nggak ada temen yang laki perempuan. Ya, itu nyata itu waktu SMP. Temen dekat nggak boleh ya? Iya, waktu SMP kan. Ya kan, gue nggak punya teman cewek ya. Nggak punya teman perempuan. Iya. Terus mulailah ya namanya SMP kelas 3 tuh kan dia al puber tuh kan. Dikatain homo. Dikatain homo, karena nggak punya teman perempuan. Sama Jevi kan mainnya kan. Sama Jevi. Banyak laki itu. Dikatain homo dulu tuh. Udah perempuan juga ngata-ngatain kan. Lama-lama awal di situ punya teman perempuan. Udah ngobrol. Gue perlakuan perempuan tuh kayak laki. Sama kayak laki gue perlakuan itu. Tahu-tahu ada yang baper. Ada yang baper. Baper, berantem mereka. Begitu. Oh, Jadi karena nggak terima lu dikatain itu tadi ya? wah nggak tahu juga tuh kenapa. Ujung-ujungnya ya kusut akhirnya. Nah, itu memang dilema ya kadang-kadang. Ya kita emang harus siap kalau nggak punya teman laki atau perempuan ya. Maksudnya selalu jenis ya. Kita boleh berteman ya, tapi nggak boleh berlebihan. Ya, sahabat itu nanti pasti ada perasaan. Kan awal harus ikut juga gitu. Apalagi udah nikah ya. Jangan sama-sama. Saya ngisi konferensi bahasa kita kemarin. Yang udah nikah jangan pernah sekali-kali tuh punya teman dekat laki-laki ya. Kalau cuma kenal doang, apalagi sampai curhat. Reuni itu biasanya gitu. Bahaya. Nah, beda pola, beda kampus. Reuni. Kenapa tadi gue bilang nikah itu goals? Karena Allah yang bilang. Allah bilang itu di surah Ar-Rum yang diulang-ulang terus itu sampai apa ya? Dan di antara tanda kekuasaan Allah itu kami ciptakan apa untuk pasangan supaya kamu tenang. Jadi kita itu dari dulu sampai sekarang itu hidup banyak orang cari ketenangan. Orang merasa bisa tenang dengan banyak uang. Orang merasa bisa tenang punya rumah besar. Merasa tenang bisa beli apa aja dia mau, ya kan? Atau jabatannya tinggi dia bisa tenang merasa ya kan? Tapi ternyata salah. Ketenangan itu justru Allah bilang datang tadi dengan pernikahan. Yang masih sering gagal itu berarti memang udah nikah. Iya. Kata Allah ini. Dengan dua. Katanya emang yang sering pusing, ya kan? Orang-orang yang nikah itu aku baru tuh padahal udah tua. Tenang ya. Aku sama ini motivasi ya. Ini cuma ini aja informasi sama ya karena Allah yang katakan tadi. Cuman dan juga Rasulullah SAW itu katakan akan nikah sunnati ya kan? Ini pernikahan itu sunnahku kan barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan dari golonganku ya. Kalau mau bilang ada yang selain aku benci pernikahan. Cuman benci mikirin persiapan nikah itu Karena media sosial itu baik itu bukan media sosial banyak racun nih. Orang Jepang tuh kan banyak mau nikah. Kenapa? Takutnya Iya, orang Jepang banyak yang menikah karena takut punya anak, takut child free ya. Asia ya. Asia. Tapi Taiwan apa? Barat juga ya, ada barat. Nah itu lagi-lagi alhamdulillah bukan negara Islam ya. Nah, kalau Islam sudah jelas banget tuh. Tapi kadang negara kita sendiri terinfluence sama mereka. Itu ya artinya kita memang harus banyak promosiin perilaku pernikahan.
Ya. Nah, jadi goals itu tetap ya, bukan sekedar status. Ya, bukan sekedar status, tapi menjaga kehormatan diri, ya kan? Menyalurkan cinta yang halal, membentuk keluarga Qurani, ya, nikmati pernikahan. Nah, gimana nih? Yang sudah nikah, apa sih nikmatnya? Coba nih yang paling lama nih, biar tahu nih. Udah lama nikah? Oh, sampai lupa. 17 tahun nikah. Masya Allah. Gimana? Nikmatnya pernikahan lebih banyak nikmatnya apa enggak nikmatnya? Nano. Tapi banyak mana nikmatnya atau enggak nikmatnya? Gimana? Kita kan beda sama kita sendiri. Kalau udah emang rumah tangga itu kan kita apa-apa pasti istri gitu loh yang temanya. Biasanya kita sendiri, Wah, istri Allah. dimasakin, Setelah nikah, masakin, apa gimana enak nikmat di situ. Ya, Kita banyak jadi punya partner 24 jam ya? ya tepat untuk emang berbagi cerita gitu loh. Oh, itu tuh nggak ternilai banget. Coba ya, kalau kalian, ya gua ngomong kasar aja nih, kalau kita nyewa asisten rumah tangga ya, ngomong kasar ke pembantu 24 jam bubarnya. Itu dibayar berapa? Ya kan? Ini seumur hidup nawarin kita ya. Ini ya kan, emang kerjaan yang paling mahal sebenarnya itu. Cuman kadang-kadang perempuan tuh kan ngerasa, wah kerja masa gua lulus kuliah harus di rumah ngurusin suami anak istri kan. Tapi anaknya malah diurus pembantu. Ya kan, yang SD nggak lulus. Ini masalah itu. Jadi itu memang nikmat luar biasa. Kita nikah tuh kita bisa punya partner yang siap selalu bersama kita 24 jam. Suka duka. Kuncinya dia harus lillah karena Allah. Ya, bayangin coba. Dia dari kecil diurus orang tuanya, tiba-tiba pas gede harus ngurusin kita. Ya kan, nyuciin baju kita yang bau, nyuciin piring kita, nyebokin anak-anak. Wah, itu nggak akan sabar kalau bukan karena Allah ya. Nggak akan sabar. Kalau karena kegantengan itu ganteng kita bakal hilang. Nanti juga peot. Kalau karena harta kan kita bisa miskin. Bisa hilang juga ini. Ya. Lama 20 tahun nikmat fisiknya. Sama memang kalau gue tuh setuju emang ya. Kalau anak itu yang ngajarin itu orang tua, jangan titipin ke pembantu. Ya. Gue pernah jadi doang kok waktu SD. Anak Ya. pembantu soalnya jadi doang kok kelas 3 SD. Astagfirullah. Semoga Allah ini ya. Begitu udah ini kan kelas 4 les. Hah? Enggak, jadi pengalaman pribadi. Emang jangan Dia titip ke asisten rumah tangga ya? Iya, dulu tuh ibu gue tuh ya sibuk lah kan, dua-duanya kerja kan. Bapak gue tuh sering keluar kota, masuk kota ya gitu lah pokoknya, jarang ada di rumah. Jadi nggak ada yang ngajarin. Ngerjain PR asal-asal. Udah itu ya maaf yang ngomong kan zaman dulu ya pembantu dari kampung banyak gak sekolah kan. Iya. Yang ngomong tuh. Akhirnya Jadi mereka tuh jarang ada yang bisa baca tulis. Kelas 3 tuh hancur lebur nilai gue tuh. Begitu ngelihat ibu gua sadar. Karena nggak ada yang ngajarin. Akhirnya dilesin, udah les, pulang les baru belajar lagi sama ibu. Tanya jawab. Memang nggak bisa ditinggal itu nggak bisa. Kalau anak itu. ya, itu memang salah satunya kan tadi gue bilang ya, harusnya kita kalau tahu apa itu pernikahan, dia harus punya ilmu sebelumnya. Nikah itu sepaket ya tadi, sama urus anak, sampai apa tadi, semua hal yang tadi 24 jam sampai suaminya, kalau perempuan sampai suaminya mati ya kan. Sepaket itu sepakat ya. Kalau gua ngerasa ya tadi, kalau nikmatnya tuh tadi bukan lebih tepatnya kita punya partner dalam suka dan duka, itu luar biasa. Kadang kita itu kalau dapat kenikmatan ya, tapi kita cuma sendiri ngerasain, itu nggak terlalu bahagia. Tapi kalau ada yang bisa kita sharing itu, dan orang itu memang layak kita sharing, itu rasain ya. Orang tua ibu masih sama ibu. Nah, jalan tuh kalau lagi ya. Baik. Orang di bawah ya. Rumah di mana rumah? Cerita lagi. Ya, Masya Allah. Ya, suka duka sama-sama. Kemudian paling penting itu kita bisa dapat pahala 24 jam non-stop. Ya kan bayangin, cuma bercanda itu pahala. Ngobrol-ngobrol itu pahala. Apalagi jadi benar-benar rugi lah kalau yang belum nikah. Aja dari pahala. Ya, ini bukan ngobrol-ngobrol ya, ini cuma berbagi. Itu sebenarnya berbagi ini loh yang gue rasain. Coba lah, tanya yang nikah itu gimana perasaan lo nikah? Nyesel lo, kenapa gak terima? Gue kemarin mikirin kayaknya nikahnya bakal ribet, banyak orang, ternyata enggak. Nikmatnya gimana? Karena pakai tanda TikTok tuh bahaya itu lihat juga. Jadi sering lihat tanda di postingan orang. Marriage is scary. Saya tidak melihat itu. Iya. Ya, karena begitu melihat, ya orang tandanya kayak gini ya, iya. Nggak bisa berhukum. Itu di sosmed pernah tuh ada poin. Jadi apa salah banyak salah satu salah Menikah misalnya. itu mayoritas perempuan itu tidak muslim mayoritas yang misalnya pernikahan. Saya nggak tahu benar atau gimana ya tempat apa surveinya. Cuman ya Tapi rata-rata kayak gitu, pada ngomong gitu. Kenapa masalahnya tadi? Jadi
pernikahan tuh Ya kan kita bahas ya, kita tuh ya nikah menyenangkan asik lah ya. asyik. Di satu sisi, Iya. terutama di kota besar ya, kota besar yang apa ya, yang cenderung liberalisnya tinggi banget lah. Iya. Yang nganggap sholat lima waktu itu udah alim lah. Iya. Standarnya kalau aja kali ini. Iya, sholat wajib itu udah alim. Jadi itu sebenarnya ya. Itu postingan orang, dia buat marriage is scary. Marriage is scary. Ya, menikah itu menakutkan. Nikah Langsung banyak yang curhat komen. Ya istighfar aja ngeliatnya itu jadi. Ada yang mertuanya begini, ada Oh, jadi begitu. curhatan banyak di dalam. Banyak yang curhat sih. Benar-benar gitu, maksudnya dukung. Ya, pada banyak yang ngomong membenarkan itu daripada yang ngomongnya enggak gitu. Tapi gua komentar ngebantah itu enggak tuh. Itu mah tergantung pasangan masing-masing. Milihnya gimana? Ketemunya di mana? Ya. Kalau ketemu di diskotik hancur Ya. lebur hidup Anda kata Ya, gua bilang gitu. lagi. Kita belum selesai dengan diri. Iya, penting banget. Jangan sampai kita salah milih. Maksudnya bukan berarti kita pilih-pilih terus ya. Paling penting itu tipsnya benar-benar kalau kita kemarin bahas apa simple steps dari Allah itu sebenarnya simpel kan. Yang nomor satu harus kita pastikan agamanya dulu yang terbaik. Iya. Kan agamanya yang jadi fokus kita ya kan. Baru yang lain itu bonus tuh. Kan? Kalau ada pilihan. Tapi kalau pemantiknya dari penampilan apa? Pemantiknya dari penampilan. Laki-laki kan harus visualnya kan sebenarnya. Ada. Malah itu dia Justru kan kan karena kalau misalnya kita nggak lihat kan orang kalau ke depan harus nazar ya. Iya. Kalau kita nggak tertarik kita boleh nolak. Bisa bubar itu rumah tangga. Itu setelah kita melihat itu baru yang paling baik agamanya. Bukan berarti kita munafik lah, udah apapun yang penting saya terima, nggak gitu juga. ya. Pada saat itu boleh kan misalkan apa ya pengendara wanita tahu ya Iya. wanita yang apa yang bercadar yang bercadar kita boleh lihat mukanya kan Ustaz? Kalau sudah ada Itu di imamnya, kita nggak boleh kalau cuma berduaan atau chat Ada langsung. walinya gitu Ustaz? Ya harus ada walinya, ada Dan imamnya. juga boleh apa kalau menolak kalau terjadi Boleh itu boleh, menolak itu boleh. Tapi kan memang kita sebelum sampai tahap nazar itu harus taruh dulu, nggak asal-asal datang saya mau nazar. Oh, lihat. Kalau ini lagi masalah. Nama belum tahu udah mau nazar. Ya. Kalau mau taruh bilang aja nanti ada ininya apa step-stepnya ada SOP-nya nggak boleh nanya di luar nanyanya kalau udah masuk. Lu pengalaman dari Ustaz Wadi terus apa tuh? Bahkan nazar itu Taruh. bisa dibilang itu sudah tahap udah kayak 90% clear lah. Jadi kalau udah clear, udah sepakat dengan diri sama-sama, punya keinginan yang sama, tujuan yang sama dalam menikah, Nazar. nggak terlalu jauh perbandingan. Biasanya kan ada perbedaan entah dari keluarga, dari pendidikan, apa yang membuat seorang itu jadi sulit untuk bersatu. Ulang lagi. Tapi kalau mereka udah sepakat, nah itu baru Oh. dengan nazar. Nggak datang tiba-tiba, saya mau datang. Per 20 menit mati tuh. Nggak bisa gitu. Karena saya pengalaman Pencet lagi kameranya. Mau nazar langsung. Jadi ada beberapa kali. kasus ketika nazar misalnya mungkin pas taruh secara visi misi cocok, secara karakternya Wah. nggak cocok nih. Tapi Pas nazar fisik ternyata nggak secara cocok. fisik nggak cocok dan mundur. Ya boleh, itu diperbolehkan. Bukan berarti ya. Dan ada kisah itu. Karena kalau kita nggak ada seraknya gitu kan, Iya. itu nanti pas bagi jalan rumah tangga Kita nggak ada. hambar nanti takutnya. Tetap harus ada kecenderungan gitu. Oke ya, masya Allah. Kayaknya ya Jadi jadi ada rencana dalam waktu dekat. jadi tetap ya kalau dalam Islam itu sama-sama ridho. Maksudnya ridho tuh kita sama ada yang kita sukai. Ya dalam Islam itu muamalah itu harus selalu di ataskan ridho. Ya ridho tuh maksudnya apa? Kita harus ada kecenderungan. Maka kalau kita apa ingin nikah dengan seseorang kita pastikan tertarik dengan orang itu. Ya jangan terpaksa. Apalagi agama ya kan dari syariat. Orang dia baik agamanya pokoknya saya harus nikah sama dia. Tapi dia nggak ada rasa tertarik sama sekali. Itu nggak dalam Islam nggak dibenarkan juga. Orang Rasulullah bilang pokoknya lihat yang buatmu menarik. Kalau ada walaupun sedikit aja, nah udah klik itu. Gak usah cari banyak-banyak. Karena tiap manusia itu pasti punya kekurangan. Apalagi lo kalau udah nikah nanti kelihatan semua kekurangannya. Ya. Kita semua kalau ada nih. Oke, ya masya Allah. Memang Kita dari tadi kan Itu ya. bukan jangan takut ya. Biasanya memang pastilah. Ada resiko. Ya. Orang pacaran yang ada resiko kalau tahu juga pasti. Yang ada apa jaminan selalu ibaratnya bahagia. Dijamin sukses nggak ada. Karena tiap orang tuh punya ininya masing-masing apa ibaratnya takdir masing-masing. Karena ya kita udah coba gitu, kita jodohin teman, kemudian udah sama-sama baik, ternyata bisa 2 bulan lagi kan. Tapi banyak yang berhasil. Ya jangan lihat yang gagalnya. Ya. Wah ini nih korban dari ta'aruf nih katanya kan. Itu ya. Dia bilang bahwa salah di ta'aruf ya. Karena kan sering belum di komentar tentang yang apa kan apa misalnya jangan pacaran langsung nikah aja, info main taruh ini malah di komentar negatif. Gue masuk tuh gitu, gue kirain enggak. Nah, di pengajian saya, yang saya lihat gagal cuma 2 orang. Ya, Sisanya berhasil. oh ya, jadi salah satu kalau kalian nggak mau jomblo selamanya ya, tipsnya ya jauhin informasi buruk itu ya, toksik soal pernikahan. Yakin lah, karena nggak ada pernikahan yang nggak ada masalah ya kan. Ya, setiap itu pasti ada risiko ya. Iya. Mungkin kita fokus kan yang baik-baiknya, yakin.
Sekarang gua pengen ini nih, kita harus tahu semua nih, kira-kira apa ya yang harus kita pelajari sebelum nikah. Jangan-jangan yang lain belum belajar ini kan? Nah ini, ya kan? Ya, apa? Kita belajar belum? Untuk parenting kan. Pasti ya. Apa sih sekali ekonomi susah. Ilmu tentang apa? Tugas, hak dan kewajiban. Hak kita apa dari pasangan kita, kemudian kewajiban kita apa sebagai pasangan. Itu tuh yang pertama tuh. Tentunya harus apa? Sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Itu lengkap kalau kalian mau belajar ya. Cari banyak banget di YouTube, gua nggak akan ngajarin sini panjang banget ya. Cuman kadang orang masih suka lupa di situ tuh. Contohnya tadi dia nikah kemudian punya anaknya dititip ke pembantunya. Itu karena dia nggak tahu kewajibannya apa sebagai istri. Padahal jadi istri tuh ya tugasnya pasti tadi urus anak-anaknya ya kan. Iya, madrasah pertama ya kan. Sama lapor juga gitu kan. Dia bukan tugas cuma nyari uang kan. Tugasnya tadi selalu siap jadi apa namanya ya, jadi tulang punggung ya. Tulang punggung tuh bukan cuma nyari uang tapi selalu siap jadi tempat sandaran kan. Kalau istrinya bersandarnya kayak lain gawat ya. Iya, jadi tulang punggung itu harus selalu siap menopang semua beban ya. Beban itu bukan cuma soal rezeki tapi soal tadi kesulitan rumah tangga, kesediaan istri, anak. Nah, dia harus siap 24 jam itu. Yang salah kalau dia nggak siap, dia siap-siap nanti ada yang nopang kesediaan istrinya. akhirnya terjadi perselingkuhan, ya kan? Ada pelakor. Ini memang karena nggak bagus. Terus yang ngeri itu sekarang pelakor tuh udah kayak ada kebanggaan gue berhasil merebut laki orang itu. Nah, ya, itu. Banyak. Pelakor udah bangga karena berhasil merebut laki orang. Udah prestasi itu dianggapnya. prestasi. Betul itu. Kalau gue sering liatin kan di sosmed tuh, lihat kok kayaknya sekarang nih masalah tuh makin ngeri itu. Yang apa buruk jadi dianggap kayak prestasi, ada kebanggaan sendiri ya. Sekarang diumbar-umbar. Ya itu malah memang ya salah satu buka malah. itu dosa yang nggak diampuni kata Rasulullah. Allah tuh mampu dosa kalau kita sembunyikan gitu. Tapi kalau dibuka-buka itu wah tuh. Orang udah ditutup malah dibuka. Yang harusnya pelakor itu ya. Ya karena kalau di Indonesia itu masalahnya gini loh, sesuatu yang aib itu malah jadi Dapat panggung ya. dapat panggung. Nah, itu. Yang aib dan tidak dapat panggung. Aib dapat panggung. Itu. Malah dapat undangan tokoh di mana-mana. Nah itu. Buat masalah dapat undangan Bang. Diangkat jadi duta apa? Narkoba malah jadi duta. Betul itu. Jadi Bahaya. Ada yang rusak. Ada yang ngomong berarti sistem sistemnya mendukung. Ya, Nah, tapi ada kisah nyata nih dari teman. Kisahnya teman ya, kisah nyata tentang kewajiban tadi. Dia sama-sama ngaji laki-laki perempuan. Jadi dia bilang soleh-soleha lah kalau secara penampilannya. Iya. Tapi ternyata berapa bulan nikah cerai. Padahal nikahnya pun secara syar'i. Ternyata setelah ada kabar gitu kan dari teman katanya salah satunya itu terlalu banyak menuntut hak gitu, tapi lupa sama kewajiban. Jadi pengennya tuh dilayanin, pengen tuh menerima semua haknya tapi kewajibannya lupa. Nah itu yang buat kadang tuh pisah walaupun sama-sama sudah ngaji. Banyak sampai tadi melupakan hak, Itu melupakan penting kewajiban. banget tuh. Hak nanti kita dapetin kalau udah kewajibannya terpenuhi kan. Tapi mungkin bisa jadi dia tidak tertarik sepenuhnya. Bisa Kalau jadi saya baik. pribadi, kalau kita kan sebagai manusia apapun itu, ketika kita tertarik terhadap sesuatu, pasti kita ada inisiatif. Pasti kita terhadap barang maupun apalagi manusia, apalagi pasangan. Jika kita ada merasa tertarik, kan pasti ada perasaan bagaimana ceritanya kita bisa bareng-bareng yang memperbaiki keadaan lah gitulah. Apa yang kurang dari saya, apa yang kurang dari kami, kita sama-sama. egonya juga. Ya awalnya, jadi mungkin itu ya relate sih menurut saya. Jadi ada semangat mengatakan aku agamanya bagus, aturannya banyak, tapi kalau nggak tertarik kan ada timbul rasa malas juga kan. Tinggal saya lah gitu, ya kamu terima kan gitu. Tapi nggak ada rasa buat memperbaiki keadaan gitu sama lain. Nah itu. Makanya tadi ya harus ada ridho ya sebelumnya. Iya. ya, benar. Dan kata Ustaz tadi harus dibanding juga Iya. rasa tertarik. Itu memang syariat seperti itu. Makanya kadang-kadang orang nggak ngerti. Ya gua ngalamin itu tadi. Ya, banyak orang yang nggak apa ya cuma 50% kan. Nikah itu kan 50% dari agama ya. Kalau dia udah dapat dia punya setengah agama. Nah, tapi kalau dia apa salah tadi kurang yang itunya baru 25% tuh. Dia seperempat agama aja sebenarnya. Ya. Akhirnya ya dia nanti nggak akan kuat jalanin itu. Nanti pincang ya kan. Nah, Tapi memang bener loh ya, harus tahu kewajiban masing-masing ya, itu kewajiban benar-benar. masing-masing. Kadang kayak gini ya. Kayak misalnya istri. Yang penting lainin suami. Ya. Beres. Udah gitu anak nggak keurus, cuma suami doang yang diurus. Nah terus Ya. kadang yang laki juga karena duitnya udah banyak, lempar duit sembunyi tangan aja, nggak mau tahu lagi urusan rumah atau apa, nggak mau cuci baju, nggak mau Ya. cuci baju atau apa. Itu poinnya kan masalahnya karena nggak tahu hak Itu poinnya, Bang. Itu jadi masalah kayak gitu. Terus lagi ngumpul sama teman, telepon istri pulang dibully sama teman-temannya.
STI semua takut istri. Ya iyalah, bukan ya iyalah takut ya maksudnya. Ya iyalah, orang itu bakal hidup semati sama kita, Iya. insya Allah kan. Nggak ngapain belain tuh? Yang jelas kalau kita mewek sama kehidupan aja nggak dibantu. Kuncinya ya, kalau kita dikatain orang, wah suami takut istri atau sebaliknya ya kan, karena selalu apa ibaratnya selalu siap gitu ngikutin kemauan suami atau pasangannya kan. Itu orang yang nggak beriman sebenarnya. Karena kan dia kalau dia tahu, ya tugas dia ya itu diciptakan Allah untuk ibadah, dan ibadah yang paling panjang adalah pernikahan. Nah, jadi ya jangan salah. Saya sering tuh kayak gitu nemu. Sama ini sih Ustaz. Keluarin aja, keluarin. Pernah baca, aku baca ya, kayak mendengar sebuah kajian karena kita mungkin ya di YouTube atau di Instagram gitu kan. Nah, di dalam pernikahan itu mungkin ya salah satu dari anggota laki perempuan itu ada yang lebih bertakwa. Iya. Atau lakinya Ada yang dominan ya Dominan, dalam dominan. ketakwaannya, kesalehannya. dominan. Nah, jadi satu ini merasa kurang gitu. Kalau satunya minder, nggak tuh kufu kalau dalam Islam itu ada namanya merasa down. setara Merasa down. Jadi ya timbul masalah gitu Ustaz. Dia merasa, oh saya nggak cocok nih. karena minder itu. Karena saya perbedaannya tadi mungkin dia tuh lebih banyak hafalannya gitu, lebih banyak Iya. agama dua. Referensi hati Akhirnya- lebih banyak. Ya itu Cerai? Nggak. di situ jadi salah, jadinya merasa tidak mampu, makanya ya berpisah itu. Tapi ini nggak buat kamu kan? Jangan. Bisa apa poligami? Bisa. Ampun. Hati dulu belum. Tapi ada tuh emang satu kenyataannya, saya nggak mau nyebut merek, tapi ya sekalipun itu orang yang tahu agama juga berangkal pasangan juga ada juga yang melanggar. Iya, memang itu bukan ini ya, lagi-lagi kita tetap kalau oknum yang salah jangan sampai generalisir. Ya bilang, Pelajarannya. karena nggak ada yang sempurna kan, orang tuh bisa salah. Nah, tapi poinnya itu memang harus kita tahu tadi di awalnya kita harus harus kufu, memang harus Biar mudah paham. kufu. Nah, itu biar nggak sama-sama dua-duanya tuh ini, Saling tuntut. iya, nggak ngerasa minder juga bener ya. Cuman kalau udah jadi, ya waswas setan semua itu. Iya. Sampai akhirnya berpisah, akhirnya dia jadi malas melayani juga kan. Saya mah kayaknya nggak cocok buat kamu, itu soal setan. Pokoknya semua pernikahan yang udah terjadi, sekufu itu yang harus kita maksimalin, harus kita fokusin gitu. Jangan nyerah. Kan di dalamnya tuh ada setan itu yang benar-benar berusaha menghancurkan pernikahan itu. Tapi keluarga besar juga berpengaruh. Maksudnya ketika pasangan ini sudah saling menerima satu sama lain, kan ada aja mereka pernikahan bukan dua kepala keluarga. Menyatukan Ada keluarga. keluarga perempuan sama laki yang kayaknya sini gitu deh sini. Jadi kan pasangan itu kan kayak merasa, kok keluarga besar saya kok ada gini gitu loh. Jadi kan ya bingung juga. Ya, yang penting itu lihat masalahnya apa gitu. Kalau cuman karena ibaratnya benar-benar nggak ada masalah, cuman karena dia ngerasa dia ini pendidikannya nggak sekufu dia ini pokoknya bukan karena agama ya, bukan karena akhirat tapi dunianya ya, dibilang dia ini miskin, dia ini dari keluarga yang ini, yang diomongin itu aja, itu nggak usah kita ikutin kan. Itu pangkal kesehatan itu, walaupun datang dari keluarga. Memang soalnya pernah mendengar juga ya dari teman dekat kita kan bukan. Dia waktu menikah, ini udah sebelum nikah ya, deket udah sama keluarga yang perempuan. Udah kayak dia nggak anak sendiri lah, pokoknya satu suku juga kan. Ngomong udah enak segala macam, perencanaan udah mateng. Tahu-tahu bapaknya ini dibisikin dari keluarga yang Udah lain. mau nikah, atau dibisikin bapaknya. Hamin berapa tuh? Udah mau nikah itu pernikahan. Masalahnya enggak sebulan sekitar kurang lebih sebulan. Masalahnya sepele. Masalah Desain sepele. undangan. Desain undangan. Cuma gara-gara desain undangan. Kan luar biasa bisikan tuh. Makanya kalau pengalaman gue pribadi, waktu sebelum kan gue termasuk paling belakangan ini kayaknya sama orang kan. Jadi ada kok. umurnya loh. Jadi kelihatan muda. Jadi dari situ gue belajar. Sebelum nikah gue bilangin sama istri kan. Pelajarannya sebelum nikah. Bilangin ke istri, ada pengalaman kayak gini. Bilangin sama orang tua, kita punya rencana gini, jangan mau keluar dari track ini. Gitu juga dengan ibu gua kan. Gue bilangin, ini rencana kita, pokoknya nanti ini ngomong jangan jauh-jauh hari. Kalau ngomong jauh-jauh hari, ya gol kan banyak ya. Nanti datang bisikin. Jadi ujungnya udah deket hari, di sounding, udah nggak sempet lagi ngasih ide yang lain tuh. Udah tinggal terima jadinya kami bagaimana aja. Ada yang rempong yang itu Nah itu, Mati nggak tuh? jadi kalau nggak salah baru ngasih tahu itu 3 minggu sebelum nikah tuh baru ngasih tahu keluarga besar yang lain ya, maksudnya yang ibaratnya circle ketiga lah, bukan circle yang pertama. Kalau yang pertama kan keluarga kecil. Ya, masya Allah tuh. Yang pasti yang harus kita siapin juga dalam pernikahan, sebelum menikah tuh kita harus siapin mental ya. Mentalnya itu penting banget. Mental itu kalau dalam Islam dapatnya dari iman dari belajar. Mental gimana bisa siap jadi seorang suami, ya kan? Ya, ingat kuncinya kata Allah itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu harus selalu bisa jadi
kayak kowam, punya rasa lebih kuat, lebih selalu dari istrinya. Maksudnya bukan berarti lebih kaya, ya. Bukan juga berarti lebih kuat, maksudnya dari segi otot gitu. Ada, ya kan? Kalau istrinya binaragawan ternyata dia bukan ibaratnya kan, kalah dia. Cuman kalau kejadiannya seperti ini gimana? Tetap dalam Islam itu kuat yang dimaksud itu mentalnya ini nih. Mentalnya dia mental jadi pemimpin, ya kan? Walaupun istrinya tuh penghasilan lebih tinggi, dua-duanya tahu nih, saya ini harus selalu di bawah suami. Karena kalau bilang laki-laki itu Pak pelindung dari suami, lebih tinggi ibaratnya dari istri. Ya, pemimpin ya kan tadi, punya kowam tadi. Jadi dia akan selalu di bawah. Ya, ingat di bawah tuh nggak selalu hina, ya kan? Karena orang yang di bawah ini malah justru bikin kita terus bisa kuat, ya kan? Ada di atas ya. Kita jadi bisa apa ibaratnya mencapai tujuan kita. Enak ya kan? Subhanallah. Pada kayaknya cukup dan ininya motivasinya. Karena ini sih Ustaz, yang katanya harus yang belum nikah nih Ustaz, ya. Itu kan lebih baik memantaskan diri. Lebih baik memantaskan diri. Iya kan? Daripada memantaskan diri itu seperti apa sih Ustaz? Standar. Karena luas Ini masih pertanyaan nih. Orang buat siapa? memantaskan diri itu seperti apa nih? Standarnya kali ya, sampai mana kita bilang pantas. Iya. Iya, Insya Allah. Tergantung lu mau dapat jodoh gimana, karena karena Rasulullah tuh Allah bilang itu yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk, ya kan? Itu kata Allah di surah An-Nur. Maksudnya baik ini harus kita lihat kita mau sebaik apa nih. Kita mau dapat istri yang hafal Quran, kan hafal 30 juz. Maka kita ada usaha juga di situ. Walaupun kita belum bisa 30 juz, banyak loh yang dapat istrinya dapat 30 juz, tapi dia ternyata di dalam dirinya itu dia udah ada usaha. Walaupun kadang cuma doa aja. Bisa jadi tuh, ya. Atau dia pengen dapat istri yang kayak mana ya, tinggal dia bentuk aja dirinya seperti itu. Jadi standarnya balik lagi sesuai dengan lihat keinginan lu dulu. Kita mau dapatnya seperti apa, kan? Kalau gue pengen punya istri yang jago masak, oh berarti gue harus suka makan. Ya biar nanti gue sama masak dulu, bukan kalau udah dimasakin nggak dimakan marah. Nah. Iya. Ya itu pelengkapnya. Jadi ini kan istri kan ini harus selalu istri yang bisa ngedik anak kecil. Itu hiburan tuh perlu tuh. Mingguan iya. Perlu bener. Itu masalah juga kan kalau misalnya laki ya pengalaman saya juga misalnya kan kayak pertemanan. Jadi nanti gue pengen punya istri yang soleh gini lah, tapi dia cuma maksa. Maksudnya dalam tanda kutip ya maksudnya. Iya. Jadi dia nggak tahu keadaan dirinya seperti apa. Dia masih ya dia akan yang sini negatif. Ya masih negatif pak. Artinya lagi kanan nanti akhirnya mereka. Kalau kan pengen istri yang soleh tapi dia belum diperbaiki ya. Kan itu masalah. Itu masalah. Ini saya minta diperbaiki istri. Masalah kan bisa nggak? Saya jangan tapi tidak Sudah masalah. Tapi biasanya kalau laki-laki itu standarnya itu biasanya pasti paten. Jadi kadang-kadang kalau mau nikah standarnya harus makan dulu, rumah dulu, kendaraan dulu. Padahal nggak gitu. Kalau misalnya secara standar itu yang penting laki-laki itu udah bisa memberikan sandang pangan apa. Jadi nggak harus berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan gitu. Jadi kalau misalnya tapi ini biasanya kalau secara itu memang benar ya, katanya ada ya. Memang pikiran laki-laki itu lebih gitu ya, kayak jawab ya, masih tapi tetap itu minder kalau di motivasinya sama misalnya mau dapat teman gitu, dia itu akan lebih yakin kalau calonnya itu justru kan dia masih di posisinya taruh kenalan tuh itu di situ. Mau nggak menerima, jadi itu nggak perlu, saya udah punya ini, padahal tahu bawa mobil kayak tempat tua, calon tua ternyata Biasanya itu tadi salah satu jebakan dari pacaran itu banyak palsuan. Palsuan semua yang ditampakkan itu rata-rata ya pencitraan. Dia pura-pura ganteng, pura-pura cantik, selalu pakai make up ya kan, selalu sampai dia mohon maaf kentut aja dia kumpul ya kan. Tapi bukan berarti nikah 3 bulan kan ke depan suami istri ya. kayaknya udah ini langsung pro gitu. Itu malah sakit dulu ya, sakit dulu. Sampai karena nggak pernah tutup dengan aku ya. Terus dorong betul lagi. Kalau pacaran wangi kepalsuan tuh waktu awal kenal tuh masalah banget gitu. Gua waktu tahu tuh PPN semua apa? Yang ada apa PPN semua. kecuali dosa ya, tetap dosa iya soal ya. Boleh kan terkait dengan kesehatan Pak? Kesehatan ya. Ada di masa lalu ya, mungkin sebelum hijrah dia pernah bandel lah. Nah, boleh nggak sih kalau pada saat masa Oh jelas, kalau sambil pautnya dengan masa depan kayak keturunan ibaratnya dipastikan kita nggak ngomong secara ini ya, mungkin bahasa ininya kalau dalam satu ini cara ngeceknya ini dulu. Pertama itu kalau kita pengen lihat ibu bapakmu dan bersaudara gitu kan misalkannya, karena mempengaruhi nanti keturunannya. Oh banyak ibu saya 5 bersaudara, bapak saya 10 bersaudara, oh berarti ibu ini keturunannya. Ya terus dalam satu yang kayak gini nggak boleh ditutupin sebenarnya. Ya harus dibuka. Saya punya penyakit ini. Nggak boleh itu dolim namanya. Jadi ada kedoliman. Ya, kalau kita menutupi masalah terkait kesehatan.
Kita tahu. Jadi kalau terkait dengan niatnya Pinus, Apa ini ulang? itu ini berarti ada jelas kita harus di media ya kan? saya bahaya. Kadang-kadang ada kan yang masalah kita, masalahnya mana? Bisa bisa satu kalau penyakitnya menular. Yang paling penting itu kan kata Allah tuh di surah An-Nur tuh nih ya kuncinya ya. Kita yakin. Pezina tidak akan menikahi dengan kecuali yang pezina juga kan. Itu tuh. Itu jaminan dari Allah. Terus maksudnya apa? Di situ tuh bukan berarti juga orang yang sudah pernah melakukan keburukan itu tuh dia pasti dapatnya juga yang seperti itu, bukan berarti gitu juga. Tapi di situ jaminan dari Allah tuh kecuali mereka yang bertaubat. Di lanjutan ayatnya itu. Jadi pada saat itu ya, kondisi mereka pada saat itu. Ya. Jadi pada saat itunya, itu kita saksikan langsung banyak teman-teman gua tuh. Iya. Dia nikahin orang yang udah dia kecelakaan itu. Ya kan akhirnya kan anaknya dalam Islam itu anaknya akhirnya nggak sah dapat kalau nikah nanti anaknya nanti sama seperti zina juga karena bukan walinya. Ya kan nggak ada nasabnya. Itu kecelakaan. Nggak sah tadi ya. Jadi memang boleh nggak ditanyain masalah ini? Kalau dia udah bertobat nggak boleh. Ya. Nggak boleh dibuka-buka. Karena kita benar-benar cuma lihat. Terus kalau dapat berita gimana? Kita jadi nggak mau. Itu hak kita. Kalau kita dapat kabar, bukan nyari-nyari ya, karena ada larangan tajassus, ya, mencari-cari keburukan seseorang. Kalau dapat sendiri kita udah dapat nih, udah sempurna udah kita. Tiba-tiba nggak kita cari ada informasi itu, dia tuh udah pernah ini tahu sama ini. Hak kita di situ sekarang mau atau enggak? Nah, kalau kita lihat, oh dia udah benar-benar bertaubat saat ini. Keputusan di kita sendiri. Ada keputusan. Tetap keputusan di tangan kita. Ya. Nah itu kalau misalnya anak misalnya gelar nikah tetap ya. Soalnya itu kita lagi izin lagi atau gimana? Kalau udah ya namanya ini kan udah kejadian ya, udah nasi udah jadi bubur ditambahin apalagi kecap bawang. Kalau udah HD ya, kemudian anaknya ini kasihan ya kan, kita udah paham agama banyak sebenarnya ustaz dengan masih jawabannya, cuman kita ulang lagi ya, ini pasti kita harus terima anak ini nanti kalau nikah harus dengan wali dari wali hakim atau dari ininya ya, wali hakim ya. Jadi nggak bisa kita iniin. Memang itulah rugi besarnya memang. Artinya kalau malu mungkin yang nikahnya nggak usah diiniin dulu. Ibaratnya nikah yang benerannya anaknya kalau malu ya ini gue nggak ini ya. Tapi kan kalau udah tobat nggak apa-apa. Bawalah penghulu tuh sama wali hakimnya tuh ke rumah cuma bertiga aja gitu kan anaknya sah. Nah, barulah setelah itu diulang lagi pernikahan yang ini nggak ada masalah. Orang nanya ini kok nikah lagi? Nah itu makanya berarti kurang tertutup ya informasinya tadi. Kalau ditanya terus kita bohong, ya apa itu kita bohong ya, itu masalah kalau kita bohong ya. Tapi kalau ini tips dari gua mungkin ya, ada yang kayak gitu ya caranya. Kalau udah terlanjur, ya nggak boleh bohong, kan? Masih kebongkar. Tipu-tipu itu pasti. Tadi sama kalau ditanya lu dulu pernah pacaran ya, terus pacaran ngapain aja? Ya itu bongkar aib tuh. Dia bohong. Dia bohong ya. Itu yang nanya dosa, yang jawab dosa. Ya harusnya nggak boleh ditanya. Gue pernah dengar dari ini Ustadz Khalid Basalamah tuh pernah dapat surat kayak gitu kan dari orang. Ini dia cerita kalau saya ketika nikah dulu kata Ustadz Khalid itu, saya tuh nggak nanya-nanya yang gitu-gitu. Saya taunya kamu sekarang visi misi kita sampai ke depan gini jalankan. Nggak mau tahu yang belakangnya. Saya taunya kamu sekarang. Orang kata Allah, taubat al-jubu maqoblah itu udah cukup tuh. Taubat itu menghapus apa yang di belakangnya. Kok Allah aja nyiptain kita, udah ikhlas gitu, udah bilang bersih. Kok kita malah mikirin protes, ngorek-ngorek terus. Kecuali tadi lagi kalau kita dapat informasi terus kita ragu, itu mungkin salah satu jawaban dari istiqoroh kita. Ya kan? Maka soal istiqoroh, doanya itu di akhirnya kan Allah gantikan dengan yang buat kita, yang bikin kita jadi ridho. Itu luar biasa itu. Kalau kita yang tadi, tanyanya harus banyak biar abis ini langsung sah. jadi kan Islam tidak membenarkan namanya pacaran. Islam tidak membenarkan namanya pacaran, ya. Kan ada juga banyak nih fenomena sekarang kan orang yang menjalin hubungan pacaran tapi berakhir pada pernikahan. Weh, Itu dalam tanda kutip ada nggak perbedaannya pada saat pernikahan itu sudah terjadi? Yang jalannya melalui takluk dan melalui pacaran itu apa? Ketika mereka menjalankan pernikahan itu apa yang membedakan? jelasnya gini. Ya tadi gue bilang ya, kalau dia ngambil yang ini baik nih ya. Ya dalam tanda kutip maksudnya pada saat pacaran juga tidak berlebihan, tapi memang mereka tekad komitmen. Berlebihannya itu standarnya apa dulu? Berlebihan standar manusia itu berlebihan standar agama. Ya, nah kita ambil contoh aja ya. Ya, ini enggak. Kalau standar zaman sekarang soalnya Lu tahu Robin Hood kan? Robin Hood itu nih, dia tahu ini uang nih punyanya orang itu. Dia mau dibawa ke yang baik nih, sama orang yang ini ngambil uang ini dengan cara jalan yang benar. Dia kerja ya kan. Dia juga sama mau buat nolong itu. Nah, Robin Hood ini kan yang jalan yang salah ya kan. Gua yakin nanti ujungnya gua bakalan bener kok bikin orang bahagia. Diambil lah. dia maling. Ya kan? Tapi banyak orang yang terzolimi di sini. Ya kan? Walaupun orang itu sebenarnya nggak masalah dizolimi, tetap dalam Islam itu cara itu
penting banget cara itu dalam Islam itu. Ya, proses itu. Karena Allah itu malah menilai prosesnya loh, bukan hasilnya. Itu kuncinya tuh. Kita harus tahu Allah tuh menilai prosesnya. Karena nanti dampak pada saat pernikahan itu keberkahannya kita Pernikahannya pasti beda. ujiannya makin berat ketika dia menjalani suatu pernikahan melalui pacaran. Ya, bisa jadi. Karena ya itu tadi batasan-batasan yang teman-teman gue juga dulu gitu. Gue pacaran nggak ngeliatin batas kok, tapi tanda kutip nih batas siapa dulu nih? Batas menurut gue sendiri atau batas menurut agama? Kalau menurut agama pacaran nggak, jangan kan pacaran ya. Kita dekat dengan pasangan mahram aja tanpa ada kejelasan, itu udah melewati batas agama. Ya nggak tahu ya. Pacaran tapi yang pikir tuh melewati batas tuh kalau nggak nyampe berzina tuh berarti saya nggak ngelewatin batas. Nah itu yang salahnya sih. Nah, makanya balik lagi sebenarnya kan Islam tuh bilang, Allah tuh bilang katanya kalau tadi ya Rasulullah bilang kalau kita nikah itu kan 24 jam ibadah. Sekarang dibalik nih. Ini bukan istri kita berdekatan kan. Itu 24 jam ya dosa. Apalagi sampai bersentuhan ya kan. Katanya lebih baik ditusuk kepalanya dengan api besi dari api neraka ya kan daripada bersentuhan. Apalagi lanjut lagi kesalahan itu seterusnya kan. Karena itu langkah-langkahnya memang stepnya ujung-ujungnya nanti pasti ada perzinahan. Nah, cuman ya lagi-lagi gua nggak bilang tadi yang udah terlanjur itu ya ingat yang udah kejadian itu bisa jadi karena dia nggak ada ilmunya ya kan. Dan kemudian bisa jadi Allah sudah ampuni, akhirnya pernikahannya jadi berkah. Bisa kalau dia sudah bertaubat dua-duanya. Ya, kuncinya sebenarnya yang penting akhirnya sebenarnya. Akhirnya kita harus selalu siapkan, ya. Karena sesungguhnya sesuatu dilihat dari akhirnya. Ya. Bukan berarti kita juga semua yang sini nikahnya dengan ta'aruf itu merasa lebih baik daripada yang pacaran. Ya. Jangan sampai ngerasa kayak gitu juga. Kan? Karena Allah tuh nanti lihat akhirnya tadi. Ya, aduh hati ya. Walau akhiratu khairul lakum minal ula. Yang akhir lebih baik daripada awal. Ya, jujur nih. Ini saksi nyata nih. Banyak pengalaman. Gimana sih caranya? Baru pacar. Ini tim gue punya pacar nih. Masih Idola wanita. nah, ya belum majelis lah ya. Seneng lah intinya. Pernah pengalaman pacaran, tapi dia ikat cucut. Tapi kita nggak tahu ya, namanya kita mungkin belum punya pacar, tapi dia maunya tiba-tiba dia kayak ada ngasih respon dia suka Ustaz. Ya kode gitu kan. Ya, tapi saya tuh nggak tahu dia sebelumnya Ustaz. Nah dia nutupin. Nah taunya mungkin dia punya teman itu emang nggak kayaknya tetangga lah gitu ya. Terus temennya itu bilang jangan, nah, itu soalnya dia kayak beda agama juga dia udah bertanggal lagi sampai jadi pembina udah baik nggak pacaran ngapain nggak punya suami nggak tahu Ustaz nggak kelihatan gitu Ustaz berlipat dosanya udah beda agama terus dia masih orang udah beda agama iya saya nggak tahu nah tapi pengalamannya berbeda banget saya ngomong sama dia tapi kayaknya dia kayak apa sih kayak ngaku gitu Ustaz. Berarti ini teruji nih sampai udah punya suami bisa tertarik nih. Oh ya, emang kayak harus di berita-berita ya sih. Saya punya ngurusin dia tuh nggak usah ngejalanin lagi. Tapi dia kayak nggak terima gitu Ustaz. Wah, sampai nggak terima itu bucin ya bucin. Ya apakah itu saya bucin? Soalin terhadap dia masa lebih kayak gitu. Jadi bukan zalim ya mutusin itu. Ingat kalau kita menjalankan perintah Allah itu atau menjauhi larangannya ya jelas itu malah ibadah ya. Karena ibadah itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu dua itu ibadah. Itu yang paling penting itu Allah sama Rasulnya ridho itu. Nah, nggak peduli omongan orang gimana ya. Lagi-lagi jangan sampai kita tadi nikahnya karena nggak mau dibilang ibaratnya pas lebaran kan ditanya terus. Apalagi dia Sampai di rumah aja nggak keluar takut ditanya. Salaman langsung jalan. Kalau dulu kuliah ditanya kapan lu lulus. Udah lulus tanya kapan kerja. Udah kerja mana? Bukan biasanya mana ceweknya. Di nikah kehidupan ya. Udah punya nanti kapan nikah. Udah nikah ntar kapan punya anak. Ya. Terus nanti. Terus kapan mati? Kapan nambah? Gak ditanya. Oh iya ya. Nambah ya. Gak ditanya itu. Gak ditanya kapan nambah. Kita belum minta ini nih apa tanggapan dari yang akhwat nih. Oh, calon-calon ibu atau udah jadi ibu. Ada keluh kesah atau tanggapan nggak terhadap bahasan kita hari ini? Jangan udah punya ini apa? Materi. Udah nyimpan sampai tanggapan dan pertanyaan. Jangan malu-malu. Ada kayaknya tadi. Ada yang mau nyampein mungkin. Nah ini dari kesek-kesek. Ya, siapa itu? Kalau nggak salah namanya Mbak Anggi ya. Unek-unek nih. Kau tahu? Udah nerima kok ada nih. Calon ibu dari anak itu. Salam. Mau tanya, kan perihal mencari jodoh itu kan ya apa sih kita mencari insight itu dulu kan ya agama,
Ya, empat itu ya, agama, Ada ya, fisik ya, nasabnya, jenazah sama satu lagi hartanya. apa ya materi ya. Nah itu satu misalkan kita memilih seseorang kan dari tadi misalkan dari materinya gitu. Kalau misalnya fisik biasa aja materi dan nasab. Tapi untuk agamanya ini misalkan dia masih kayak baru masih belajar, masih ya punya belajar banyak gitu. Apakah anak kerja Kalau ini mewakili banyak. Keinginan gua. Iya, kalau ini laki-laki yang paling cepat biasanya. Ketemu perempuan dikit, ibaratnya bahkan nggak pakai jilbab, oh, ini muncul gitu tiba-tiba. ini mau aku perbaiki lah. Ya biasanya itu ya. Biasanya itu memang yang pertama agamanya itu maksudnya kalau laki-laki, kalau perempuan harus pegang panduan tadi Ar-Rijal ala Nisa. Artinya kita harus berusaha punya seorang pemimpin di rumah kan yang lebih tinggi keilmuan agamanya daripada kita. Itu yang pertama sebenarnya. Kalau masih bisa ya, kalau masih bisa. Jadi berusaha itu dulu berhubungan yang kita kerjain itu. Maka kalau belum bisa ya bisa jadi ya kita masih kurang doa gitu kan. Atau kalau ternyata sudah dapat, kita lagi-lagi lihat dulu. Bukan berarti ingat agama itu sebenarnya apa kata Allah ya. Ingat kata Allah itu agama itu sebenarnya akhlak. Ya, kata Rasulullah SAW itu sesungguhnya aku tuh diutus bukan lain hanya untuk memperbaiki akhlak. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang ilmunya banyak, ya kan, bisa ngaji, ya kan, apa hafalannya, kemudian juga bisa 3 bulan dari segi keilmuan agamanya banyak, tapi akhlaknya buruk, ya artinya itu salah kita. Yang penting itu dia punya dasar-dasar agama, tapi akhlaknya itu baik. Itu harus kita dahuluin itu. Karena ada larangan, ya. Kalau ada seorang yang baik akhlaknya datang, maka terimalah kan. Kalau tidak akan banyak terjadi kerusakan. Jadi fitnah. Nah, kerusakan itu maksudnya apa? Bisa jadi nanti ternyata kita, alhamdulillah banyak tuh. Tiba-tiba dia malah kecelakaan sama orang lain. Kan? Kemudian dia nikah dengan orang lain. Itu banyak seperti itu. Ditinggal nikah. Jadi kalau dibilang boleh atau enggak, lagi-lagi kalau penting kita udah usaha maksimal, kemudian kalaupun kita pilih calon kita tuh pastikan pilih yang paling baik akhlaknya. Dan dasar-dasarnya apa? Dia sholatnya nggak tinggal, ya kan? Nggak cuma baik, ada orang lain itu manusia baik ya. Sholatnya itu benar-benar bukan karena kita, ya. Jadi sholatnya bukan karena kita. Caranya lihatnya gimana? Caranya memang kita lihat sebelum kenal kita gimana sholat dia. Ya. Kalau jadi baiknya ketika kenal kita sholat dari waktu. Nah, kalau diuji dulu, coba kita tinggalin dulu, coba tinggalin tes, kita nggak ada kabar, kemudian ini kita lihat ya perkembangannya. Jadi malas sholat lagi, berarti sebelumnya palsu. Jadi boleh nggak itu kita boleh verifikasi itu. Ya, jadi itu tips dari gua. Nah, standarnya dulu sholatnya, kemudian akhlaknya. Karena sholat itu yang luar biasa. Kalau dia udah bisa sampai sholat, jaga sholat 5 waktu tanpa disuruh siapapun ya, cuma karena jalan kewajiban Allah. Dan dia seenggaknya punya lingkungan yang terus menambah keimanan dia, itu udah cukup. Walaupun dia masih ngajinya masih kelas 1 ibaratnya. Ada itu, kemudian dia sholatnya kalau tinggal, kemudian akhlaknya baik, nah udah gas ada gas cedera. Oh nyari itu juga gitu loh. Aku punya guru ngaji kan, punya teman-teman yang ngopi kan. Kalau nggak punya, ya. Jadi mau ngomongin apa nih ke orang? Terus ya kan, jangan pas kenal kita dia cari guru ngajinya juga, sholatnya juga. Tapi jangan sampai ini tertarik sama ngajinya. Terus kalau udah kejadian kayak gitu gimana? Udah kenal kita dia jadi baik, dia solid, bisa ngaji kan, kemudian juga dia punya ta'lim. Ya tadi caranya kita coba uji dia, boleh itu. Ya uji dia, tes maksudnya ya benar-benar kita close kontak dulu aja, sejauh-jauhnya. Lihat gimana dia keadaan setelah itu. Mau taunya ilmu undangan. Kita tinggal kirim undangan. Aduh, posting gitu. Sama lah gitu. Yang langsung malah Satonius. Kita tinggalin kalau dapat undangan. Tapi bukan jodoh kan. Kalau ada rumah masyarakat ya harus ada pesan dulu, nggak langsung benar-benar putus gitu aja, langsung bilang maaf kita putus kontak dulu. Penyebabnya apa? Pokoknya gua mau kita putus ini dulu, hubungan dulu. Ada kontak dulu, masing-masing kita coba perbaiki dulu. Sendiri, kalau sholat bisa lanjut. Emang berat sih ternyata ujiannya kita masih suka nyetir, ya kan? Ya, saking ya. Kalau misalnya air ditutupin, air ditutupin ya dong. Kita kayak penjodohan lah saat kita nggak tahu itu mungkin ada perawan sejatinya gitu.
Ya, tapi itu dia udah gini dulu lah sama orang gitu. ya udah pernah Dari cetak burki yang ketawa pas udah kita boleh nggak usah selesaikan. Iya. Balik lagi ya, kalau setiap udah nikah, terus ada informasi buruk yang kita terima, kemudian ada apa bisikan-bisikan, walaupun itu dari manusia ya, sekarang setan kan dari jin dan manusia, untuk mengajak kita berpisah dengan pasangan kita, itu dari setan ya, karena kedudukan setan itu tertinggi nanti ketika dia sudah berhasil memisahkan suami istri ya, dia akan resign, dia akan pensiun dari tugasnya sebagai setan dan dia didudukin di singgasananya iblis, jadi dapat ini ya, kehormatan tertinggi, ada piala ruangnya ada, jadi itu dari setan. Jadi boleh kita pisah kalau dapat informasi bahwasanya pasangan kita tuh pernah berzina pas kita sudah nikah, itu nggak dibenarkan dalam syariat kalau dia udah taubat ya. Jadi kita nggak boleh kita zalim sama dia ya, karena semua manusia itu pasti punya salah. Kalau dia udah punya isi sama orang lain gitu. Walaupun dia apa? Punya anak sama orang lain gitu. Wah, ini Ada gitu Ustaz. itu kan salah situ gitu. Itu namanya desi. Kalau sampai nikah sama seseorang, ternyata orang itu satu pas udah nikah ketahuan sudah pernah berzina dan punya anak lagi sama orang lain. Kok bisa nggak tahu? Ketahuan gitu. Itu namanya qadarullah wa ma syaa Allah. Jadi harus ucapkan itu dulu. Ini takdir Allah dari Allah, dan Allah itu memberikan apa? Kehendak atas kehendaknya kan. Kita harus terima. Ya. Kalau misalnya tanda nerima karena dia tutupin aib dia itu kan udah duluan sama orang, kita ceraikan gitu Ustaz. Dia nggak nerima, kemudian kita tetap gitu namanya menerapkan nggak, kemudian kayak jaga image juga sama kamu kayak gini tuh. Ya kita tetap menceraikan gitu Ustaz. Itu kira-kira kitanya dosa apa gimana? Kalau dia udah bertaubat ya dosa. Kalau dia udah bertaubat, Jadi caranya nggak cari kok kayak gitu. tapi dia perempuan juga dapat dosa karena dia nggak bilang kalau dia hamil. Itu dosa. Karena dia zalim juga. Karena nikah itu dua-duanya harus sama-sama bersih. Maksudnya dari ininya kandungannya Ya, bersih. misalkan Karena tujuan dia- nikah itu apa? Kalau dia Salah satunya dia nggak punya anak. berzina kan dia Pakai nggak itu. Tapi kalau dia punya anak harus ngomong. belum nikah atau udah punya anak dalam perutnya, nah ini zalim namanya. Artinya Masalah kayak gitu, masalah besar itu. dia dosa. Tapi boleh kita ceraikan kan kalau cuma kayak dibohongin gitu loh. Kalau sebelum nikahnya udah ditanya kemudian bilang nggak hamil gitu, nggak punya anak, itu jadi ya itu namanya hak situ, itu hak Tamaan gitu kan. ya harus tahu situ yang nanya gitu. Itu mau nanya lagi kali gitu. Iya itu berat itu kayak itu. Ya akuan lagi. Ada yang mengganjal nggak di pintu apa di bawah? Sudah tinggal keluarganya, Iya, sudah ada itu pertimbangan. Jadi nyari Hidup ya ya di situ bagaimana itu baik. kan dia. Standarnya jangan tinggi-tinggi ya untuk yang akhwat. Yang paling penting tadi tuh sholat 5 waktunya. Ya kamu rukun Islam lah ya. Rukun Islam tadi kan udah tahu lah ya apa yang pertama. Dia pasti Islam, kemudian dia apa? Rukun Islam yang kedua. Sholat kan, puasa ya kan Ramadan, kemudian dia berzakat ya kan, kalau dia belum mampu ya nggak harus haji. 5 itu udah dijalanin sama dia. Haji pemerintah Kemudian akhlaknya baik, udah. Kalau hartanya nggak ada gimana? cari bareng. Cari bareng. Yang penting itu mapan itu sebenarnya. Kalau dalam Islam itu yang penting itu laki-laki itu sudah punya penghasilan tetap. Itu mapan. Itu ya bukan berarti bukan ya kan, karena nikah itu malah justru pintu rezeki loh. Carilah kekayaan itu dengan menikah. Coba lo bilang, lu punya nggak piring di yang lu beli sendiri? Gua tanya, nggak punya kan? Semiskin ini dia. Piring aja nggak punya, gelas nggak punya. Karena memang nikah itu kita bisa punya semuanya. Bayangin. Iya juga. Iya, dari Kita jawab lagi, sampai piring itu yang nggak kebeli gitu. Iya, karena orang nikah itu rezekinya luar biasa, banyak. Yang 2 jadi 1, baru punya anak, anaknya punya rezeki lagi, makin banyak rezekinya. Ya. Berbeda juga dia. Itu makanya para ulama bilang carilah kekayaan itu dengan menikah. Kan? Oh iya, tadi yang apa tadi mau nanya lagi? Ada yang emang ngasih tanggapan mungkin? Kesusahannya gimana ya apa? Apalagi rapat kali itu. Gimana ada nggak? Ya, yang belum nanya tanya. Belum kan ditanya. Kamu siapa? Ada? Dasar. Kau udah ditanya itu nggak tahu. Ya positif pasti udah baru begitu gimana? Sampai sampai SMA itu. Iya, kita terlalu umum banyak yang tahu. Itu kan buku tanda. Ya sudah sama. Oh, enggak ada. Enggak ada nih Satria. Iya, tanya Mas Dika kan. Baik. Bukan gitu. Coba ingat kita jangan salah.
Nah, ya. Jadi ya, gimana tadi? Ya gini lah, misalkan deh, misalkan ya kita menikahi seseorang wanita yang tadinya muslim dan muslim malah, Ya malah. kan kita ngajarin dia terkait dengan amat agama, akhlak kan, bimbing ya, bimbing. Suatu waktu mungkin ya terjadi permasalahan, mungkin dia tidak apa ya, tidak bisa memahami fikih wanita itu seperti apa. Mesti belajar saja, belajar. Jadi ada kayak perbedaan pendapat itu. Pengulang. Itu diutus biar dia bisa Muhammad belajar terus, dan juga dia tetap apa ya, mau belajar, mau apa, mengembangkan diri dia dalam usaha besar. Ya ini harus kita ingat ya, bahwasanya setiap kita nikah itu artinya kita di situ baru akan mulai apa ya, maksudnya mengenal dia sampai dia mati nanti. Terus kita proses pengenalan. Sebenarnya tahu sebenarnya itu baru mulai ketika nikah sebenarnya. Karena ini cuma awal-awal ketika kita belum nikah itu cuma tipis-tipis. Tapi benar-benar kenalan itu setelah kita nikah aja. Nah, artinya kalau kita nanti lihat ternyata pas nikah sama pasangan kita nanti dia banyak kurangnya, ternyata kita harus apa nih kalau kita kurang di sini, maka dia harus siap untuk belajar bersama ya, bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Kalau nggak bisa ngajarin ya belajar di papanya, di ngaji gini ya. Jadi gue yakin ya kalau dia sadar besar dia udah mengetahui, tapi dia tetap komitmen masing-masing agama masing-masing besar. Jalan ini sebenarnya ada ustaz karena agama banyak dia nggak tangga banyak balik agama masing-masing gitu. Itu juga harus tahu satu aja benarkan dia kadang malah dia harus tahu aja ya. Ikan banyak nikah beda agama ya, yang jalan ini kaki deh orang yang nikah beda agama dia kalau dia dapat kan saya lagi saya bilang yang benar lagi kalau itu itu bukan itu ya kesenangan kan salah lagi mana gitu bilang salah apa Kristen kalau mana gitu penting kan ini agak ini memang itu kan gereja kita nggak bahas itu itu terlalu panjang sih kita ujungnya kesalahan sih ya pasti ya itu kita tiap hari ya kami ngomong kita kalau nikah tuh pastikan itu ya Islamnya boleh ya kadang bilang pasangan itu suka ada tuh ada berapa kasus banyak kasus yang katanya dilegalkan dibolehkan dan adalah pengadilan itu beda agama banyak kan kayak kasus waktu itu ada anak kasus dari emang berapa mereka beda agama contohnya kayak menteri sebutnya tadi notarik beda agama muslim itu di agama dan dari jangan kita ngikutin pemerintah yang bilang dibolehkan nikah bilang ya pokoknya standar di atas nomor 1. Standarnya tetap standarnya Allah bukan pemerintah. Nanti kita langsung neraka ditanya itu kata pemerintah boleh digedik maka kalau di atas kepalanya Allah sama Rasulnya dia cukup ridho tuh ya tentu dengan cara yang baik akhlak itu tadi menyampaikannya ya itu di tengah-tengahnya jadi Allah Rasul kemudian caranya yang baik ya itu di hari rayanya itu ya gitu lah gitu kan anaknya kasihan tapi gak tau anak-anaknya bilang bapaknya Islam ibunya Kristen anaknya ngomong Pak Bu saya mau jadi Buddha loh ini aja beda jadi makin bineka sekarang kita gue bilang kan di flyer kita mau bahas ada ya jalan praktis anak muda ya bagi yang mau nikah praktis ya banyak yang suka mau praktis kan maka kita kalau belum mampu nikah nih gua ngasih dulu nih kalau belum mampu nikah ya banyakin puasa ya banyakin puasa karena memang puasa itu menahan karena turun tuh nanti dia diredam kemudian sibukkan diri dengan hal-hal positif ya dengan apa tadi yang menambah lingkungan juga keilmuan kita olahraga ini ngurang-ngurangin pikiran negatif tuh kerja apa sih kan menyiapkan materi. terus kalau udah siap nah siapnya gimana batasannya siapnya tadi kalau Rasulullah SAW bilang itu ya masyaallah sabab wahai para pemuda manis atau minkumul ba'ah nih ba'ah ini barang siapa yang diantara kalian itu sudah mampu untuk menikah nah, mampunya tuh gimana sudah punya kemampuan untuk biologis ya kan sudah ada rasa nih ya kan kemudian melihat lawan jenis ada syahwat ya kan itu artinya kalian udah mampu tuh kemudian ba'ah selanjutnya apa sudah punya penghasilan tetap ya penghasilan tetap tuh maksudnya bukan berarti kerja tetap ya ingat penghasilan ingat jangan salah bisa dihasilkan penghasilan tetap tuh lihat ya sebulan saya dapat penghasilan segini nih walaupun apa naik turun itu tetap karena dalam Islam tuh nggak ada yang flat fluktuatif dalam Islam itu bisa naik bisa turun tapi pasti ada itu yang maksud tetap ya
maka menikahlah. Nah, menikahnya sesuai dengan kemampuan. Ya, jangan cari ya, istrinya yang bawa mobil, dia masih bawa motor. Ya. Kalau rezekinya nggak apa-apa. Kan? Tapi kalau pengen gimana tuh? Nah, Kalau pengen minta sama Allah lah. Kalau ada yang mau, ya, kalau mau aman tuh sekufu itu. ya kalau mau aman, kufu. Ya kalau mau aman. Nanti misalnya nih, yang laki maafnya kalau standar fisik ya dari 1/10, yang laki nilainya 3. Ya. Dapat perempuan nilainya 8,5. Begitu jalan dibilangin, ini pasti yang laki pakai pelet. Ya, biasanya keras ya nanti. Iya. Ada yang bisik-bisik jadi fitnah lah ya. Udah bisa difitnah. Sebenarnya memang skufu tuh buat orang nggak menyebarkan fitnah. Ya, lagi sekufu aja kadang dia fitnah juga juga miskin masih. kok nikah sama dia kaya. Nah, biasanya memang itu cara Allah juga biar kita tuh dijauhkan dari ujian. Kemudian bahas selanjutnya apa? Kita punya penghasilan tetap. Ya. Penghasilan tetap tuh maksudnya bukan berarti kerja tetap ya. Ingat, penghasilan bukan kerja, ingat, jangan salah. Penghasilan tetap tuh lihat ya sebulan. Saya dapat penghasilan segini nih. Walaupun naik turun itu tetap. Karena dalam Islam tuh nggak ada yang fluktuatif dalam Islam itu. Bisa naik, bisa turun, tapi pasti ada. Itu yang untuk tetap, ya. Maka menikahlah. Menikahnya sesuai dengan kemampuan. Jangan cari ya, istrinya yang bawa mobil, dia masih bawa motor. Ya. Kalau rezekinya nggak apa-apa. Kan? Kalau tanya minta sama Allah. Kalau ada yang mau, ya Kalau mau aman tuh sekufu itu. ya kalau mau aman, ya kalau mau aman. Nanti misalnya nih, yang laki maafnya kalau standar fisik ya dari 1/10, yang laki nilainya 3. Ya. Dapat perempuan nilainya 8,5. Begitu jalan dibilangin, ini pasti laki pakai pelet. Ya, biasanya keras ya nanti. Ada yang bisik-bisik dari fitnah lah ya. Sebenarnya memang sebelum itu buat orang nggak menyebarkan fitnah. Ya itu kok bisa nikah sama dia kan miskin kok nikah sama dia kaya. Biasanya memang itu cara Allah juga biar kita tuh dijauhkan dari ujian. Karena nggak ada yang kuat dengan ujian biasanya. Maunya dapat hikmah terus kan. Apa? Yang perempuan kurang ekonominya, nilainya 3 apa? Ya kalau sudah siap ya. Kalau siap maka kita taruh ya. Taruh itu mengenal dengan adanya yang ketiga tuh harus yang paham dengan ilmu syar'i, ilmu agama, ustadz, kan, guru kita. Ya usah sangi, itu jangan ya. Ingat, ya. Kemudian harus punya visi ya. Kalau mau nikah punya visi. Visinya pertama ibadah dulu. Itu apa? Mau kemana ya? Kan? Ibadah tadi. Kemudian resepnya nih, masih sistem resep nih. Jadi nikah sama dengan tujuan yang suci dan mulia. Ya, harusnya kan itu. Pacaran sama dengan jebakan setan yang menunda goals kita tadi. Berarti deh orang yang pacaran lu kan nikah. Justru ketika diputus dia malah akhirnya nikah. Ya, terus kita ini udah azan soalnya. Kalau memang sayang jangan ditahan di dosa, halalin di jalan umum. Ya, share podcast ini buat teman-teman yang masih pacaran. Ya, atau yang belum nikah. Ikut ngaji offline atau online setiap Sabtu jam 4 sampai jam 6. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di pekan depan dalam keadaan yang baik. Amin. Kita tutup teman kita dengan alhamdulillah dan doa kepada dulu. Subhanallah yang dikasih dari lantas astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.